Saya akan memurtadkan kalian dalam 5 menit. Kalau kalian tidak murtad, demi Tuhan yang saya sembah, saya yang akan mualaf. Oh iya dong. Ya tapi makanya. Syaratnya, dengar dulu. Syaratnya kalian jangan menipu diri. Kalau sudah saya tunjukkan kebenaran, ya 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua para kaum muslimin ya, Allah curahkan dari segala kasih sayangnya, Allah murahkan dari segala urusan kita semua para kaum muslimin, dan Allah pun murahkan kita dari setiap munajat-munajat yang kita para kaum muslimin munajatkan kepada Allah ya. Jadi apa yang kita perbuat menjadikan sebuah amal saleh, dan apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita munajatkan, semoga Allah murahkan dari segala apa-apa yang kita ingini ataupun kita munajatkan kepada Allah. Semoga Allah pun murahkan kita untuk meraih hidup insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana si Edis menjadi seorang pecundang ya. Kabur dengan dengan membawa malu ini tadi ya. Tapi entah punya malu entah tidak, karena memang kita semua tahu ya, para kaum muslimin ini tahu bahasanya di sini memang sudah putus surat malunya kan begitu ya. Dia membuat blunder dengan menyuguhkan dalil-dalil Al-Quran yang dia sendiri tidak fahami ya. Bukan tidak paham, tapi pura-pura tidak paham, atau ya inilah mencoba untuk memelintir ayat-ayat Al-Quran, merubah-ubah makna dari apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran dengan akal-akalan si Edis ini ya. Notabene dia adalah seorang kafir memang, dimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, jika mana Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang yang hatinya rusak, hatinya busuk, hatinya dengki, maka sesungguhnya di dalam hatinya itu ada penyakit, maka disitulah Allah akan tambahkan penyakit dan hanya akan membuat kesesatan bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau menggunakan akal sehatnya. Nah, ini kenapa saya katakan demikian ya, karena dia menganggap bahwasanya dimensi manusia dengan dimensi waktu malaikat itu sama ya. Jadi waktu dimensi malaikat dengan manusia itu dianggapnya sama. Nah, ini otak bebalnya kaum-kaum seperti Edis nih, Bani Kunarion ini ya. Nah, dia akan memurtadkan umat Islam. Itu lucu ya, kami para mualaf mau dimurtadkan. Nah, ini karena tadi malam saya jaringan saya hilang, maka saya pun menghilang tanpa jejak, artinya tanpa ada pamit. Seperti apa kekonyolan si Edis ini? Mari kita saksikan videonya. Kaum muslimin, siap-siap ngakak kita. saya udah jarang banget ini main-main ke channelnya orang. Saya cuman maunya main ke channel kamu aja ini. Kamu pasti senang di channel saya. Saya itu tidak pernah menghujat dan tidak pernah menyerang siapapun. Adem di sini. Gitu. Mantap. Adem di sini. Adem soalnya. Tapi gini loh. Kira-kira kalian izinkan nggak kalau saya masuk Islam? Kalian izinkan nggak kalau saya ingin, dengar dulu. Kalau saya ingin memurtadkan kalian dari Islam. Saya setuju. Kamu mau boleh dicoba. Boleh dicoba. Sangat setuju. Oke, saya mau memurtadkan kalian dalam 5 menit. Silakan. Kalau kalian nggak murtad, kamu yang masih Islam. Iya, demi Tuhan. Kamu yang masih Islam. Nggak bisa. Jangan dipotong dong. Ini taruhannya apa? Betul itu Bang Rinaldi itu. Iya. Dengarkan dulu, jangan dipotong saya.
Jangan dipotong, dengerin dulu. Saya akan memurtadkan kalian dalam 5 menit. Kalau kalian tidak murtad, demi Tuhan yang saya sembah, saya yang akan mualaf. Oh iya dong. Ya Tapi makanya. syaratnya, dengar dulu. Syaratnya kalian jangan menipu diri. Kalau sudah saya tunjukkan kebenaran, ya 5 menit ya. Oke, Ya. saya mulai ya. Mulai. Saya ulangi dulu satu kali lagi. Riz, Ya, nanti bagian ini kamu potong, terus videonya kamu sendiriin ya. Nanti Ya. kamu upload lagi ya. Gini. Ya, siap. Saya Edi Sidabutar ingin mencoba memurtadkan kalian semua di sini, orang 4, orang 3 dalam 5 menit. Ya. Kalau kalian tidak murtad dari Islam dalam 5 menit, maka demi Tuhan yang saya sembah, saya akan mualaf dengan Udah kau makan syarat. 2 menit ini. 2 menit udah kau Dengan makan. syarat Sebelum mulai nih. sebelum Belum mulai nih. Dengar dulu. Menipu diri. Oke, bisa kita mulai? Dengar dulu. Sebelum mulai. Kalau kamu bisa memurtadkan saya dan teman-teman di sini, saya tidak lagi sembah Yesus, kamu saya jadikan Tuhan. Ayo mulai. Tadi syaratnya adalah kalian tidak boleh menipu diri. Karena kalau menipu diri, ya sampai kiamat juga ya tetap ini. Ya iyalah. Menipu diri itu sama seperti orang menyangkal keberadaan matahari di siang hari bolong. Ya, udah mulai terlalu banyak anunya Ya? ini. Cepat. Oke. Syarat dan ketentuan tidak boleh menipu diri. Sekarang saya tanya sama kalian bertiga. Saya aja nanti yang 2 itu nanti saya langsung bertiga. Ini kan mau memurtadkan tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya langsung saya murtadkan. Nah, coba murtadkan aja. Saya tanya. Berapa lama para malaikat dan Jibril menghadap kepada Allah? Enggak tahu. Dari bumi. Enggak tahu. Menurut ayat Al-Quran, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun perhitungan. Sekarang saya tanya, Riz. Waktu malaikat Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari di hadapan Allah 1 hari. Tapi di hadapan umat manusia, bagi perhitungan umat manusia itu 50.000 tahun. Bener nggak? Jawab dulu itu. Nggak tahu dulu. Saya. Orang nggak tahu gimana? Karena repot kalau nggak tahu. Ya ini namanya nggak tahu, mau jawab apa? Kamu nanya percuma kalau nggak tahu. Oke, yang lain di sini jawab dulu. Rinaldi sama dia, silakan. Nggak tahu semua, nggak tahu. Ya repot kalau nggak tahu, gimana mau murtad kalau nggak tahu? Gimana? Iya namanya nggak tahu, bagaimana sih? Gimana kita mau jawab tahu? Saya kasih tahu. Di dalam As-Sajadah, di dalam Al-Ma'arij itu tertulis ya bahwa malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya itu 50.000 tahun menurut perhitungan. Terus masalahnya Pertanyaan saya sekarang. Enggak, kita nggak tahu itu masalahnya apa gitu loh. Pertanyaan saya sekarang, ketika malaikat Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut perhitungan umat manusia. Ya. Kemudian ketika Jibril menghadap kepada Allah dan turun lagi untuk berbicara kepada Muhammad, berapa umur Muhammad, Riz? Apanya? Ya. Bobok lah, Riz. Tidurlah. Loh, gimana sih? Loh, tadi kan udah saya bilang, malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah 1 hari yang kadarnya itu 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Iya, sekarang gini. Manusia. Sekarang pertanyaan saya, waktu Jibril sudah sampai kepada Allah, terus dia turun lagi ke bumi, umur Muhammad berapa? Jawab dulu, umur Muhammad berapa? Start dulu. Dengar, nah ini. Kalian seperti saya bilang, kalau tidak menipu diri udah murtad. Saya nggak nipu. Tapi karena menipu diri, Riz. Nanti dulu, makanya kasih waktu saya ngomong dong. Silakan. Ya. Emang alam malaikat sama alam dunia itu sama nggak? Kalau itu saya nggak peduli, Riz. Yang jelas kata Quran, Bentar dulu. Jibril menghadap Allah dalam tahu, 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Iya, kamu nggak tahu kan? Alam malaikat berarti sama alam dunia itu harusnya
Harusnya Jibril ketika menghadap Allah dan turun ke bumi, umur Muhammad udah 50.000 tahun dong, Ya Riz. terserah Tuhan dong. Salah. Oh, salah. ente yang salah. Gimana sih? Sekarang saya tanya sama kamu, berapa Iya. berapa hari malaikat Jibril naik menghadap Allah? Ya, Satu hari bukan? Begini, katanya 50.000 tahun itu kan ukurannya bukan ukuran dunia. Ukuran dunia tetap 1 hari. Ngaco. Bagaimana Udah, sih? ayo deh nih, sadat nih. Ngaco ini. Ini Kamu yang Sederhana. buta Quran, coba, repot. Edis, kau baca ayatnya pelan-pelan, itu As-Sajdah 5 ya. Kau baca pelan-pelan. Coba Naik ambil dalam HP. satu malam yang takarannya adalah 1000 tahun. Naik dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun. Inilah yang menjadi dasar dari para ilmuwan menetapkan kecepatan cahaya. Ya, itu linknya udah gue kasih. Ya, pertama, ini baca pelan-pelan. Satu hari kadarnya 1000 bulan. Jadi berapa cepat malaikat itu? Jadi kalau manusia menempuhnya itu 1000 bulan. Malaikat itu dalam ini, makanya kau cara baca ayatnya salah. Makanya sahadat biar paham. Aduh, Gimana? Ini kita belum ada yang ahli nih. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Dibukakan Kalau aja baca Riz, ayatnya, Riz. ayatnya. Enggak gini. Bukain aja ayatnya. Ayatnya. Dis, bentar dulu. Sekarang saya tanya kamu. Ya, saya tanya. Berapa lama sinar matahari sampai ke bumi? Repot banget, Riz, pertanyaanmu nggak ada hubungannya Biar nih. ya jelas ada dong. Kan, makanya kalau nggak Aristo bagus tuh. Tuh. Nanyanya bagus tuh. Ayo Bang, Berapa tanya Bang lama? Haris. Berapa Saya- lama sinar matahari dari planet lain sana sampai ke bumi? Ya kamu harus tanya berapa lama. Ayo jawab itu. Saya tanya kamu, itu kan Nggak tahu saya. Nah, itu setiap pagi kamu kan karena nggak terima tahu, sinar jangan- matahari. Hubungannya Sore sama hubungannya mataharinya masih tanyain udah apa? hilang. Takia kalian ini. lo kok Kalian kok bertakia. Nggak mungkin kami mana. Kami nggak janjian loh di sini. Langsung kami ngerti makna ayat itu. Iya. Kamu saya tanya. Sekarang kamu saya tanya, berapa lama malaikat menghadap kepada Allah? Perjalanannya berapa lama? Ala Menurut malaikat Quran. sama alam dunia sama nggak? Menurut Quranmu, Riz, malaikat itu menghadap Allah itu dalam satu hari. Tapi makanya. satu harinya Ini begini, Ya. gini. ya repot kalau gini udah menipu Dengar diri. dulu saya bicara. Sekarang kamu mau buka ayatnya nggak? dengar dulu saya bicara. Iya, Biar, saya enggak, sudah tahu biar kita ayatnya. nggak debat kusir. Biar Makanya kita kasih nggak debat waktu kusir, saya buka bicara. ayatnya. Dengar Tanpa Biar dulu. buka kita pun nggak kita debat tahu. kusir, Kita buka tahu. ayatnya. Dengar dulu saya bicara. Kasih waktu saya bicara. Des, ya, kata profesor dunia, ahli perjanjian baru, ya, ahli perjanjian baru, mewakili umat Kristen yang masih hidup sampai yang sudah mati. Apa dia bilang? Dia katakan, kita itu jangan bodoh. Kenapa jangan bodoh? Bukan saya katakan Edis bodoh, sorry, maaf ya. Saya bisa putar lagi videonya. Kita harus mendekati kebenaran. Nah, tentang pertanyaan ini, ya, itu bisa dihubungkan dengan sains. Berapa jarak dari bumi itu ke bulan? Itu sudah planet lain. Berapa jarak sinar matahari Riz. dari planet? Riz, dengerin Riz. Ya. Tadi kan saya udah berjanji nih, bersumpah saya demi Tuhan saya. Kalau kalian nggak murtad, saya yang akan mualaf. Tapi catatannya jangan menipu diri. Kalau menipu diri ya nggak mungkin, nggak berlaku itu. Sekarang Kan tadi udah sekarang gini, dijelaskan. Kau salah pemahaman terhadap ayat Riz. itu. Tadi kan udah dijelaskan. Riz, Malaikat itu dihitung dengan buka kecepatan Al-Ma'arij ayat 4. Coba buka Al-Ma'arij ayat 4. Tampilkan di sini Dihitung ayatnya. dengan kecepatan cahaya. Tampilkan Ya kan? Al-Ma'arij ayat 4. Kemudian dari kecepatan Ya. cahaya itu, Kamu mau bohong, Riz. Jangan menipu dirimu, Riz. Lo kok Buka bohong? Al-Ma'arij. Buka Al-Ma'arij ayat 4. Tampilkan ayatnya di layar. malaikat itu Tampilkan Ya. Al-Ma'arij ayat 4 di layar. Ini udah salah, nggak Tampilkan. ngerti, ngotot ya. Kamu nggak Tampilkan. ngerti tapi ngotot, Dis. Malu lagi. Tampilkan Al-Ma'arij Nabi ayat Muhammad 4. itu, Enggak, tampilkan dulu Nabi ayatnya, Muhammad Riz. itu kamu mau menghubungkan ke
ke apa namanya? Tampilkan dulu Ma'arij ayat 4. Biar terbukti yang menipu diri kalian atau saya. Nah, sekarang Dis, saya tanya kamu, Dis. malaikat itu makhluk Bukakan dulu fisika Riz atau ayatnya. makhluk apa? Al-Ma'arij Sudah ayat kita tahu itu, 4-nya bukakan itu dulu. Udah kita tahu, udah pernah dibahas itu kok. Udah pernah saya Bukakan dulu Riz ayatnya. Enggak Saya bacain, oke, nggak apa-apa. Enggak bakal kamu itu. Coba bukakan Al-Ma'arij ayat 4. Enggak usah Nggak apa-apa, saya bacain ya. Ya, silakan. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Markus Wangi hebat. Sehari itu setara, bukan berarti dia 50.000 tahun, setara. Tapi ini kan berbeda alam. Gimana sih, Dis? Makanya dibaca dari awal, dari ayat 1 sampai ayat 5-nya. Ya, tadi katanya ya. Ya, karena pemahamanmu salah, makanya biar pemahamanmu benar saya baca, saya kasih ayat yang lain. Ngaku salah. Saya bacakan ya. Saya Makanya bacakan. baca bismillah dulu biar ngerti Saya bacakan. Al-Quran itu. Saya bacakan. Ikuti saya. Dengarkan dulu, saya bacakan. Bismillah. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya, azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Nah, Ngerti nggak kamu di situ maksudnya? Ya ngerti, Bang. Ngerti sekali lah. Nanya sama kita. Oke. Aduh, kebal. Sekarang saya tanya, malaikat-malaikat naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran Jadi yang gini, baik. cara berpikir. Kenapa di situ dikatakan maka bersabarlah engkau? Medan. Begini, sorry, Bang, Bapak Ahi, ntar ya, ini biar saya yang jawab. Kita disuruh bersabar ya, itu kitanya disuruh bersabar karena apa? Karena apa? Di situ tuh sudah ada perbandingan. Kita hidup 1 hari di dunia sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Coba kalau kita nggak sabar, kita disiksa 50.000 tahun loh. Mananya? Itu dia. Nah, ya itulah makanya nggak akan paham. Bismillah dulu lah ya, biar paham. Makanya saya bilang. Ini Dis, gue jelasin pelan-pelan, Dis, gue jelasin pelan-pelan mau ya. baca terjemahannya. Dis, Kau ini mengajari bebek berenang. Dis, itu di situ dalam sehari itu seharinya siapa sih, Dis? Seharinya Allah. Ini saya tutup dulu ya. Nanti kita diskusi di itu ya. Enggak live ya. Baca bismillah dulu dia biar paham itu. Tapi kita lanjut aja diskusi. Aduh, di tempat Ahi ini udah jam 4 ini. Iya, di tempat saya udah jam 4 ini. Dis, kamu itu ini apa namanya? Kamu itu sebenarnya gini, kamu udah bingung sama ajaranmu, agamamu, ya kan? Coba ngutak-ngutik sana gitu. Jadi ateis saja, Dis. Bobo Aris, kalian semua pada menipu diri. Hah? Kalian semua pada menipu diri. Enggak, kita nggak nipu. Ayo, ingat janjinya. Ayo, ayo. Kalau kita di Islam janji ditepatin. Aku paham. Nggak ada. Kalian menipu diri masalahnya. Tidak. Sekarang saya tanya. Nanya mulu dari tadi udah lewat 5 menit ini. Saya maaf, udah lewat 5 menit. Udah setengah jam loh ini. Kamu jadi umat terjemahan aja gagal ya. Jadi umat terjemahan Bismillah, ayo. Asadu. Kamu menipu diri itu tadi. Ya, jadi begini, Dis. Kalau kamu nggak menipu diri ya cepat, ada 5 menit, bukan 5 menit, bahkan 2 menit udah kelar. Wis. Jadi itu berbicara tentang alam malaikat dan alam dunia itu, Dis. Iya, makanya kan? Itu. Apanya yang makanya? Malaikat menghadap Allah 1 hari. Tapi 1 harinya itu 50.000 tahun bagi umat manusia, benar nggak? Benar, karena kecepatan cahaya itu. Benar. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa di situ disuruh bersabar?
Karena satu harinya itu memang satu hari, tapi itu 50.000 tahun menurut perhitungan manusia, makanya disuruh bersabar. Perjalanannya, Des, bukan nunggunya. Perjalanannya, jaraknya itu. Kau nggak ngerti konsep waktu. Susah. Kau ngerti nggak konsep waktu? Jaraknya 50.000 tahun Nah, kan? bentar. Menurut ilmu pengetahuan, kau ngerti nggak konsep waktu? Bagaimana menentukan waktu? Ngerti nggak? Cek, sekarang saya tanya. Nggak usah nanya. Jawab dulu. Konsep waktu kau ngerti nggak? Bagaimana menentukan waktu? Oh, bukan, nggak usah. Kau bicara tentang waktu. Kau bicara tentang waktu, tapi nggak ngerti waktu. Macam mana? Kau ngerti nggak? Coba jelaskan konsep waktu menurut ilmu pengetahuan. Bagaimana waktu ditentukan? Iya, banyak dari matahari terbit sampai tenggelamnya. Waduh, Satu kacau. hari 24 jam. Sekarang Aduh, saya tanya, itu- kamu tahu banyak berapa lama jarak matahari dari planet sana sampai ke bumi? Berapa lama jarak? Kalian itu udah belepotan sebenarnya. Ya, nih gue kasih tahu aja lu biar ngerti pemahaman sedikit ya. Waktu ditentukan dari ruang ditentukan dari jarak titik satu ke titik satu. Jadi selalu ada dua titik untuk menentukan waktu. Ada ruang, tanpa ruang tidak ada waktu. Kamu Ngerti nggak? itu cuma takian. Nah, kenapa di situ disebutkan ada dua titik? Dari kita ke Allah disebutkan dua titik. Itu titik perjalanan. Perjalanan itu 50.000 tahun. Tapi malaikat nempuhnya dalam satu hari manusia. Ngerti nggak kau? Ya kalau dalam satu hari nggak usah bersabar, di situ nggak ada kata bersabar. Terus bersabar itu kacau. Kau nunggu dari pagi sampai sore mau? Ku bikin berdiri depan sekolah. Kalau Bah, mau nggak? kamu ngerti nggak berdiri di di situ? depan itu tiang bendera, berdiri dari pagi sampai sore. Mau nggak bersabar kau di situ berdiri? Kamu ngerti nggak di situ orang menantikan azab? Hah? Orang-orang Dea. itu minta. Orang-orang itu minta, mana azabnya, mana azab Allah itu mana? Dia Orang-orang nggak itu ngerti. minta. Ya konsep waktu. Dia nggak Gimana akan sih ngerti Bang Dea. Soalnya dia belum baca Bismillah, nggak akan ngerti. Oh iya benar. Aduh. Gue bacain Oh, ulang ya. bicara waktu tapi konsep gua- waktu nggak ngerti. Aduh. Gue bacain ulang ya. Seorang bertanya tentang azab yang Tahu pasti itu terjadi, bani terjemahan pun kafir. gagal. yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Kalau azabnya itu besok, Oke, dalam satu hari, begini aja sederhananya. ya itu nggak usah disuruh nunggu. Besok azabnya udah datang kok. Gini, Gimana? sederhananya itu gini. Kalau Edis dari Medan datang ke Jakarta, Nah, naik pesawat ditempuh berapa jam? Paling 3 jam, 2 jam. 3 jam. Kalau naik bis berapa hari? Naik bis paling 3 hari. Hah? 3 hari. Nah, perhitungan waktu sama nggak? Ya beda, karena kan alatnya beda. Ya itu malaikat dan manusia itu bedanya. Gimana sih kamu? dia masih nggak paham kayaknya. Masih nggak paham nggak? Jadi Jakarta Medan 2 jam dengan waktu tempuhmu 3 hari. Paham nggak? Oh, Oke. Jadi sekarang saya tanya. Udah mulai Oke. terbuka dia. Oke, sekarang saya tanya. Ya, Apalagi sekarang sih ya, nggak apa-apa. Saya ikutin. Saya ikutin takiyah kalian ya. Loh, kok Jadi- takia? Islam Takia aja nggak ngerti. Apa itu takia? Takia Apa kok ngerti takia? nggak? Ya, jadi saya jawab ya. Waktu nggak ngerti, bawa waktu, konsep waktu nggak ngerti. Takia apa itu takia? Jadi manusia kalau mau menghadap Allah butuh waktu 50.000 tahun. Nggak, takia itu apa? Sekarang kan kau bawa Nggak, saya takia tanya lagi. dulu. Wah, kalau manusia menghadap Allah butuh waktu 50.000 tahun. Perjalanannya setara. Itu ada setara. Setara. Tadi kan udah dikasih perbandingan sama Bang Begini Aris. aja, begini aja sederhananya. Mana di sini? Dengar Mana di sini? dengar dulu. Loh, dengar dulu. Parah. Kalian itu parah banget, kalian itu menipu Tahu diri yang kalian sendiri. parah. Itu loh, sekarang gini. Yes. Dengar Sekarang dulu gini aja, saya ngomong. Dengar dulu saya ngomong. Saya dengar dulu saya ngomong nih, dengar dulu. Kalau saya bicara Edis dari Medan menghadap Jokowi di Jakarta jalan kaki, ya, dengan naik pesawat, jalan kaki dan naik pesawat. Edis tempuh 2 jam Jakarta Medan, ya, setara dengan Edis jalan kaki dari Medan 10 tahun. Nangkap nggak? Muter-muter Nangkep nggak? kamu tulis. Muter-muter kamu. Analoginya,
Edis menghadap Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia, dari Medan ke Jakarta, naik pesawat 2 jam, jalan setara dengan jalan kaki 20 tahun. Gitu loh. Paham nggak? Muter kamu, Riz. Ya, kamu yang puterin, memang kamu nggak Orang mau. kamu suruh Nggak nampil, mau dari orang kamu suruh nampilin Jadi, ayat. Udah ketahuan kemampuan logikamu, Dis. Kamu suruh Bagus Bang nampilin Aristo tuh ayatnya ngasih aja. contoh. Udah bagus Bang suruh Aristo nampilin. ngasih contoh. Saya mau Suruh nanya nampilin nih sekalian ayatnya dong. tuh kamu. Masa kamu aja yang nanya? Saya mau nanya boleh kan? Enggak, kita kelarin aja dulu ini. Iya, kita Tampilin ayatnya. masalah ini waktu juga ini. Sekarang saya tanya nih, jarak antara antara Jakarta dengan Washington itu berapa ini? Berapa lama? Belum pernah saya naik pesawat 6 ke sana. jam. Jangan yang susah-susah Bang, nggak nyampe dia. Itu ya 6 jam ya. Ya, 6 Nah, jam. sekarang ini kan kita nih malam nih. Di Washington tuh siang loh. Nah, Loh, sama nggak gimana waktunya? coba? Sama kan waktunya? Oh, yang kalian ngomongin tuh nggak nyambung sama yang saya tanya. yang kayak nyambung kamu. Yang nyambung. Dia nggak ngerti. Eh, Ini bicara waktu loh. Nih, saya pernah nih ya, orang gila sadar, orang gila sadar. Jangan dong, Ahi, masa dibilang gila nih. Aduh, Enggak, tega, Ahi. ini cerita serius, Oh, Iya, oke. iya. Serius ya. Jadi saya punya teman di Jakarta, ini bicara Jakarta ya. Dia dulu pernah begitu, pernah gila lah. Dia jalan kaki dari tol itu, dari Jakarta dia jalan kaki sampai ke Solo, lewatin tol itu, tol 6 bulan dia sampai di tol itu. Jadi gini ya. Jangan Saya begini. itu gini, Wah, Riz, kita dengerin bangga. dulu, Riz. Kalau kamu nggak paham waktu ya susah, Dis. Dengerin, Riz ya. Saya Belum itu, lagi kalau saya bilang apa, tinggal angkat HP, wah langsung ketemu tuh. dengerin ya. Jadi gini loh. Takia, kau tahu Takia nggak? Bawa Takia tadi. Ini. Takia ngerti nggak pengertiannya, Dis? Takia Jadi, tadi, kau yang bawa kata Takia. Saya itu Itu si Taki bersabar. dapat hidayah, Takiah itu. Saya Dis, itu Takia, bersabar Kau bilang kita sebagaimana Takia. Kau tuh ngerti nggak orang arti Takia? Arti Takia dulu Sebagai- lah. Tadi udah sempat nuduh kita Takia. Kau ngerti nggak Takia? Apa itu Takia? Dis, Takia itu apa, orang Dis? ini Takia. kalau saya nggak diizinin ngomong biar saya keluar aja lah Bukan, nih, tadi Riz. kan kalimat Udah malam kalimat juga. sendiri. Berani bawa kata. Kalau keluar tuh Kalau susah udah dibilangnya. udah deh, menuduh Takia kabur. kita lanjutin besok lagi, Riz ya. Nggak ngerti Takia berarti ya. Kalah, Nggak ngerti Takia. Supaya besok pembicaranya tuh fresh, wudhu dulu, Dis. Enak kita ngomongnya, Dis. Nah, Jadi atau gini. begini, sebelum keluar ikuti saya dulu. Bismillah. Bismillah. Jadi saya Asyhadu. mau pesan gini sama kalian, jangan kalian itu menipu diri gitu loh. Takia itu apa, Kenapa? Dis? Karena Takia. Tadi kau bisa, Itu- kok bisa kalian? itu Kalian ahli kitab kok imbas- berani ngomong tapi nggak imbasnya ngerti itu- artinya ya. imbasnya itu sama kalian sendiri loh. Kalian nih Kenapa? seringkali bicara nggak ngerti maknanya Kalau ya. kamu Kau baca, bicara ruang, kalau bicara misalnya waktu, kamu nonton tapi nggak misalnya ngerti tentang konsepnya. Ustadz Adi Hidayat, ya Adi Hidayat itu sudah ngomong 1 hari bagi Allah itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Nah, Ya. kan kita ngomongnya kan yang Nah. kita omongin itu 1 hari bagi manusia. Makanya jangan kebalik-balik. Aduh. Mana di situ Aduh. 1 hari bagi? Kita Itu ngomongnya 1 hari. hari. Oke, sekarang kamu saya tanya, waktu malaikat naik menghadap Allah itu 1 hari atau benar 1 hari bagi umat manusia? Manusia. Manusia. Terus kok di situ bisa Bicaranya dibilangin kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Manusia kan? Ya manusia 1 hari. Tambah parah lagi. Ini yang diomongin di sini Muhammad atau malaikat Jibril? Iya kan ini kan ke Nabi Muhammad dikasih tahu kan? Kok Nabi Muhammad di mana sih? Ya kan dikasih tahu ke Nabi Muhammad, ke manusia. Malaikat dan Jibril Ya kalau gitu naik tanyanya jangan ke kita, menghadap tanyanya ke Tuhannya malaikat dong. Aduh, dalam gimana 1 hari. Iya. Sekarang saya baca ayat pakai otak, jangan pakai dengkul, Iya. Dis. Itu kan membicarakan kan saya sama malaikat, kalian. Dis. Saran saya sama kalian jangan nipu diri kalian, kasihan kalian besok. Takia. Gini Takia apa, Dis? Iya. Makanya,
Ada Bicara yang malaikat. lagi. Gini. Naik Iya, menghadap iya, Allah Bicarain dalam malaikat satu tapi hari. nanyanya ke kita. Aduh, salah. Betul Salah nggak? tanya. Lu tanya sama Betul malaikat nggak satu dong. hari yang kadarnya 50.000 tahun? Saya tanya. Ya, begini loh. Naik Mana ada di pesawat situ 2 dikatakan dilakukan jam. oleh manusia? Iya, Ada oke nggak di nggak situ ada. dikatakan dilakukan oleh manusia? Oke nggak ada. Itu kan Oke. malaikat kan. Malaikat naik Ya menghadap tanya Allah sama dalam satu malaikat lah, hari. jangan sama kita. Kita manusia loh. Iya, ini informasi Sehari. sudah diinformasikan. Malaikat itu naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut Iya, perhitunganmu. benar. Nah, itu Kak Nggak salah tuh. Nah, Nggak ngerti yang dia omongin. nah sekarang pertanyaan saya, berapa umur Muhammad waktu malaikat sudah turun lagi? Sehari kan Ya, itu dibilang sehari. Aduh. Satu hari dia nggak paham. Udahlah, saran saya sama kalian belajar lagi Quran Dis, kalian tuh. dis, Jangan cuma ilmuwan, dihafal-hafalin doang. ilmuwan itu terima kasih sama Kalian ayat cuma Al-Quran. ngapal-ngapalin Ilmuwan doang. itu bersyukur dengan ayat itu. Ilmuwan menghargai ayat itu. Cuman lu kalian yang hafal-hafalin doang, dibaca, Nih, dipahami, nanti Edis, kalau saya jelaskan rumus Einstein nanti kamu tambah bingung. Malah lari itu ke udah dikasih Einstein. itu linknya. Iya. Kenapa Rumus Einstein kalian nanti kamu bingung. Iya menambah itulah menipu diri lagi? kebesarannya Allah Kok itu. malah menipu diri lagi? Satu hari 50.000 tahun itu menurut perhitunganmu. Jadi Ilmuwan berterima kasih, malaikat Dis. malaikat Dengan itu ayat naik menghadap Allah. Memang satu hari itu bagi Allah itu satu hari, tapi itu udah 50.000 tahun bagi umat manusia. Ya iyalah, jelas kok Nah, bahasanya. pertanyaannya sekarang, ketika malaikat turun lagi ke bumi, umur Muhammad harusnya udah 50.000 tahun. Nah, Gitu. begini aja, begini. Ini nggak Begini paham. aja nih. Aduh. Kalian yang nggak paham, makanya gini aja. Udah. Kamu pesan yang nggak saya sama paham. kalian bertiga. Pesan saya Bukan sama nggak kalian paham, nggak mau bertiga, paham dia. pahamilah Quran itu jangan dihafal-hafalin doang. Dis, Ya. Paham, baca Mbak. penemuan. Karena Jangan paham cuma diharap-harapin doang. Dis, Lu sekarang justru, saya tanya, justru ayat itu yang dibuktikan berapa ilmuwan, Dis. Berapa Ilmuwan lama itu malaikat naik? berterima Oke, kasih. berapa lama dia naik menghadap Satu Allah? hari. Sehari kan Satu hari. ayatnya sehari. Ya, satu hari bagi dia, bagi umat manusia berapa lama? Itu Satu dikasih hari. tahu sehari buat manusia. Elah, Ih, nggak ya ngerti ya. elah, ya Aku elah. mau ini saya Udahlah, jelasin. Saya jelasin kalian dengan ini ya, dengan apa baca dengan Quran kalian dalam bahasa Indonesia. Jangan cuma dihafal-hafalin doang. Akhirnya paham, kayak gini. nih, Akhirnya kayak gini, nggak ini tahu. agak serius sedikit nih saya jelasin ke kamu, Dis. Einstein itu menemukan rumus E sama dengan MC kuadrat. Malah E ke itu Einstein. denger Gimana sih? dulu. Kamu saya tanya, malaikat Iya. menghadap Allah berapa hari? Enggak, malaikat menghadap Allah berapa hari? Satu hari. Satu hari. Satu hari. Sama nggak satu harinya itu bagi umat manusia? Ini bang, Sama. gua jawab biar gua kasih logikanya bang. Dis, Ya, menurut logika, lu, logika gimana biar sih? bang Dia biar gua nih bang. dijelasin pakai saya. Sekarang saya dia- tanya, Bang Renaldi biar gua dulu nih dengar bang. dulu. Oke, Oke, lanjut. sekarang Menurut tanya. lu Dis, menurut lu malaikat itu kecepatan jalan kakinya, kecepatan jalan kakinya berapa cepat sih? Gimana saya tahu kalau itu? Itu kan dikasih tahu di situ. Berarti lu nggak ngerti ayat itu. Lu yang nggak ngerti. Di situ Loh. malaikat itu menghadap Gua Allah itu tanya, dalam satu makanya lu hari. dari tadi kan, Tapi makanya gua satu bilang lu harinya nggak ngerti, lu nggak ngerti itu konsep waktu. setara dengan 50.000 tahun Nah, menurut oke, perhitunganmu. Ya, sekarang gua Kalian tanya nggak sama lu, ngerti. kecepatan malaikat itu berapa? Gua tanya sama lu. Kecepatan Kok malah malaikat nanya- itu berapa? Mau menipu Jadi diri, gini kamu. aja sih sebenarnya. Jangan- Kalau jangan bahasanya nanyain. begini, Jangan mau bahasa- malah nanyain kecepatannya. dengar dulu. Intinya, Itu kan yang Intinya bergerak malaikat. malaikat. Gimana sih lu? iya satu hari ada dia. kaitannya sama Tapi kecepatan. satu harinya itu udah 50.000 tahun menurut perhitungan lu Gua itu udah tanya, 50.000 tahun. Malaikat Nah, gini deh. Menurut pertanyaannya menurut sekarang, Alkitab, Dis, Ketika menurut Jibril Alkitab, itu turun menghadap Muhammad lagi, umur Muhammad udah Yes. berapa sekarang? Ya satu sehari. hari. Sehari. Khusus Satu Toriko gimana? hari. Ya udah Dis, 50.000 tahun. Dis, gua tanya sama Gimana? lu. Dis, di dalam Alkitab malaikat itu dari apa, Dis? Ya, lari kemana-mana, nggak usah Bukan, ngeles. ini disebut. Nggak usah Ini ngeles. disebut. Malaikat itu dari Iya, mana? iya. Dari apa? Dari apa diciptakan Dari malaikat? cahaya. Malaikat. Dari malaikat. cahaya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya, Biar baca. kalian, Malaikat biar dari kalian apa ngerti. diciptakan? Ya. Baca, Biar kalian baca. ngerti. Ya. Baca. Haris kan takut suruh nampilin Apanya ayatnya. saya takut? Kemana Ya tahu? udah tampilin. Ya udah tampilin lah. Tampilin Malaikat dari tampilin. apa? Enggak sebut aja tinggal Tetap malaikat aja. dari apa? Ayat itu sudah kita tahu. Tampilkan
tampilkan Al-Ma'arij 1 sampai 5. Malaikat Iya. dari apa diciptakan, Dis? Bahan malaikat Ya itu apa? udah, makanya Bahan malaikat tanya itu sama apa, Dis? kalian. Nih, Bacalah kalau Quran itu dan terjemahannya, jangan cuma dihafal-hafalin doang. Akhirnya kayak gini kalian. Enggak lah. Memangnya enggak, kalian bagaimana? bani terjemahan? Emang kalian yang enggak ini yang enggak paham. Mau Nggak dijelasin terjemahan nggak aja mau gagal. terjemah. Saya bacakan ayatnya. Dis, malaikat Malaikat-malaikat itu naik diciptakan menghadap dari Allah apa? dalam Dari satu cahaya. hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut Dis, perhitunganmu. Maka malaikat bersabarlah. Kalau memang itu satu hari beneran, pasti nggak ada kata bersabarlah di situ. Makanya begini, Dis. Begini loh, Begini, makanya Dis. Begini, itu dengarkan kan dulu. backgroundnya kan Dengarkan orang dulu saya menanti-nantikan azab. Orang Dengarkan itu dulu minta saya ngomong. diazab. Dia minta segera diazab. Azab Dengarkan dulu saya ngomong. Kamu nggak ngerti dulu. Ya kan? Nyerocos Jangan terus. jangan terlalu banyak membaca kitab membaca terjemahan Bible sehingga kamu samakan manusia dengan malaikat sama saja bentuk fisik yang nyamain terlihat. siapa, Riz? Saya nggak nyamain. Ya itu kan kamu berpikirnya nyamain. begitu. Justru yang Nah, nyamain itu kamu. Yang nyamain itu kamu. Sekarang perjalanan malaikat dengan manusia sama nggak? Ya jelas beda. Nah, terus Nah, sekarang kamu saya tanya. Sekarang kamu saya tanya. Waktu malaikat naik menghadap Allah dalam satu hari. Tapi satu harinya itu udah 50.000 tahun menurut perhitungan kamu, Riz. Paham kalau nggak, jalan Riz? kaki kayak lu, malaikat tuh Kok cepet jalan seperti kaki? cahaya. Aduh. Gimana sih? Nih, Kau pernah nonton film bentar. Flash nggak? Flash, pernah nonton Flash nggak? 50.000 tahun aja. waktu Riz, Kau kamu nonton film baca Flash lagi. aja dulu lah sebelum ngerti itu, Kamu Dis. Kau nonton tampilin film ayatnya. Flash. Orang Kamu baru tampilin. satu langkah Flash itu, ya baru Kenapa, satu langkah dia Riz? udah keliling-keliling Saya tanya kota. kamu, Riz. Kenapa kamu takut nampilin ayatnya? Kenapa kamu takut nampilin ayatnya? Dengarkan dulu. Kamu itu yang sekolah fisikanya dapat 5 Kenapa atau kamu 0 kali ya? takut nampilin ayatnya, Riz? Bukan saya takut, percuma. Tampilinlah. Saya tahu ayat itu. Tampilinlah ayatnya. Nggak usah Tampilkan. ditampilin, Pak. Ngapain ditampilin ya? Ketik-ketik lagi males, udah malam. Nggak Iya, nyambung. kamu takut nampilin ayatnya. Ayat itu sudah jelas, malaikat itu naik dalam satu hari. Tapi satu harinya itu satu hari bagi Allah, bukan satu hari bagi kamu. Satu harinya Allah bagi kamu itu 50.000 tahun, makanya disuruh bersabar di situ. Malaikat itu nggak naik keledai. Malaikat nggak naik keledai. Dia Ya, cepat seperti bagaimana? cahaya. Terus kenapa disuruh bersabar di situ? Iya, bersabar Ya, kok manusia disuruh bersabar. Loh, bersabar di situ Bingung sama kenapa? kalimat Kenapa bersabar. kok disuruh bersabar? Terus masalahnya apa sih? Bersabar Masalahnya di apa? situ karena malaikat itu naiknya satu hari itu 50.000 tahun menurut perhitungan umat manusia, makanya disuruh bersabar. Makanya kalian itu kalau punya Quran tuh dibaca, artinya bukan dihafal-hafalin doang. Iya, pakai Iya. otak, Dis. Paham. Bagaimana Dis, sih? makanya tadi gue tanya sama lu, malaikat ini kecepatannya malaikat. tahun Gini. menurut perhitunganmu. Begini. Memang begini ya, mohon maaf ya. Memang bani terjemahan itu ya memang karena apa ya, doktrin yang membuat begini gitu loh. Jadi gini, saya mau kasih tahu ya. Kalau kita mau pintar, itu kita bisa sekolah. Kita bisa kursus. Tapi kalau mau jujur, itu nggak ada sekolahnya. Iya. Jadi saya kutip dari Dewa gitu, dari Bang Dewa. Iya, Nah, edisi justru ini justru pintar, kalian yang nggak jujur, Riz. pintar tapi nggak jujur gitu loh. Kita jujur. Enggak sih, Jadi- kalau konsep waktu ini saya nggak lihat dia pintar, bego malah. Iya. Sama-sama Kayak gini deh. tentang konsep waktu ini. Gitu loh. Kalau memang malaikat itu naik satu hari beneran, satu hari bagi umat manusia betulan, ngapain dadak diomongin 50.000 tahun menurut perhitungan? Untuk apa itu? Fungsinya Ya, apa? itu kan lu pikir ini opung lu yang naik ke sana. Jadi Nah, sorry. Bentar ya, saya coba ngejelasin sebentar ya. Tolong di-mute dulu, ntar edisnya nyerocos terus nih. Jadi begini, rumus jarak itu L ya sama dengan V kali T, kecepatan kali waktu. Ya, jadi jarak 50.000 tahun itu sama dengan V. V ini kecepatan. Nah, malaikat itu kan dari cahaya, berarti V-nya itu adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 per detik.
enggak Nah udah itu berapa kali nyampe pesawat nih nggak? tangannya dia ikat Disuruh gitu loh. bersabar. Itu Jadi belum 1 hari lagi kalau bulan. pakai rumus Einstein ini E sama dengan Jadi mc kuadrat. Jadi E itu energi, M itu massa, C itu kecepatan Oh, cahaya. jadi orang Nah, Islam kalau tuh E sama pintar dengan nih. MC kuadrat itu Jelaskan. jadi energi. Jadi dalam waktu 1 detik itu udah jauh dari ribuan tahun itu dia bisa ininya. Inilah pakai terus sains makanya. Ini terus serius loh ini. iya, terus Ya, malaikat berapa lama menghadap Makanya Allah? makanya malaikat ditanya. kan dari cahaya jadi dia pakai Iya, kecepatan berapa cahaya 3 kali lama? 10 ke 8. Perjalanannya berapa lama? Setengah Perjalanan hari. berapa lama? Setengah hari. Mana ayatnya setengah hari? Setengah hari. Iya, makanya Quranmu dibaca 1 hari, itu bukan setengah Des, hari. Lah, kan pelajari kecepatan ini loh. malaikat, Des. Itu setengah Setengah harinya hari. menghadap, setengahnya hari laginya tuh balik lagi. Jadi total 1 hari. Gitu. Turun naik dia itu. Turun naik, Des. Turun, Itu aja jadi nggak turun naik ngerti. 1 hari. Satu Oke. hari. Jadi Ah, malaikat turun naik 1 hari. Satu iya. hari. Terus Iya. Setengah hari fungsinya naik setengah hari. fungsinya Satu hari. fungsinya diomongin 50.000 atau menurut perhitunganmu itu apa? Fungsinya Wah, diomongin Itu ngasih tahu Pertama, jauh loh jaraknya ngasih gitu. tahu Itu ngasih tahu kecepatan jaraknya tahu, jauh. malaikat, kasih kecepatan tahu malaikat dengan jarak manusia itu Itu jaraknya ngasih beda. tahu jauh. sebenarnya Oh di iya. situ tuh Terus ya, di situ itu terus disuruh bersabar untuk apa? karena kami ini kan ngaji, ya kan? Iya, Kami saya udah baca ngerti. Terus disuruh bismillah. bersabarnya untuk apa maksudnya? Ntar dulu, ya lu gak bisa Kamu sabar, saya hanya tanya, sabar lu gak sabar motong ngomongan orang ya. untuk apa disuruh bersabar? Kalau memang 1 hari doang, naik terus turun lagi 1 hari, terus disuruh bersabar itu kenapa? Ya, kita memang harus sabar tiap hari. Contohnya ngadepin Iya. lu ini, kalau nggak Pesan sabar, saya, wah itu jauh 50.000 pesan tahun. saya, pesan saya sama kalian, bacalah Udah. Quran kalian itu artinya, ya. Nah, Jangan saya cuma juga dihafalin Arab-Arabnya doang. ya di Pesan ya saya di sama Aris, sama MRD, sama dia, nanti selesai diskusi ini, buka Al-Ma'arij 1-5, ya. nah, pesan Pahami itu. saya. Oke, Oke? nggak apa-apa. Pesan saya Saya sama tidur dulu ya. Edis. Terima Nih, pesan kasih saya. udah mengundang. Dis, jangan turun dulu, Malam. Dis. Saya juga punya pesan nih. Ya, kabur. Dia nggak ngerti ya, kacau tuh orang. Bukan nggak ngerti. Memang Dia- nggak mau ngerti. Emang nggak mau ngerti dia mau muter-muter Mungkin kan. mungkin awalnya dia nggak ngerti, Bang. Mungkin awalnya nggak ngerti, tapi lama-lama dia ngerti sebenarnya itu setara itu. Kayaknya terakhirnya dia ngerti. Iya, makanya kabur. Kita udah pakai Iya. rumus sains loh. Makanya kalau baca kitab itu sebenarnya untuk membandingkan kitab itu jangan lepaskan dulu semuanya. Kitab itu harus diuji, ya. Jadi diuji dianya sesuai dengan logika tidak, bisa dibuktikan dengan sains tidak. Itu baru kalau itu benar berarti itulah kitab suci dari Sang Maha Pencipta. Begitu. Itu seharusnya kalau mau membuka, cuman memang hidayah hanyalah hak prerogatif Allah ya. Kita nggak bisa ini, kita hanya bisa menyampaikan untuk memperkuat keimanan kita aja itu. Tapi seru, saya niru ini jurus saya Aristo nih sama Edis jangan serius. Hancur dia Udah kan. lama, Bang. Emang ngaco tuh orang muter-muter gitu. Iya. Kalau dilawan serius kita yang sakit hati. Oh, bisa ini kita bisa stroke mendadak dibikin dia. Kalau kayak gini Bang Ali, dia yang pusing Bang Ali malah. agak tersinggung kayaknya dulu sama dia, Bang Ali. Ali Musa. Itu Mbak. Jadi sama di sini kan sudah lama kenal, udah berapa tahun lah. Sering terlibat diskusi seperti ini tapi masih di WhatsApp. Itu sering dan memang panas-panasan sudah di WhatsApp. Nah, memang karakter Edis itu seperti itu. Tapi Jadi sayang kan, ya, dia kabur gitu aja ya. Padahal saya tadi udah pesen loh. Setelah Kalau diskusi nggak ini salah. renungkan, inget janji dia ya tadi ya. Kalau saya nggak salah, Edis ini pernah mualaf. Kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, pernah mualaf. Tapi balik lagi. Gitu. Sayang ya. Makanya dia sedikit pemahaman Islam itu ada. Iya sih dia. Sudah dikasih analogi sederhana. Bahasanya naik pesawat Medan Jakarta 2 jam sama dengan jalan kaki 10 tahun dari Medan. Salah nggak itu? Benar, Bang. Betul itu. Perbandingannya. Ya, begitu Allah dalam Al-Quran, ya kan? Malaikat bolak-balik
ya bolak-balik, ya kan? Sama dengan 50.000 satu hari sama dengan 50.000 tahun. Apa yang salah dalam ayat itu kan? Ya, dia menganalogikan gerak malaikat seperti manusia Ya, gitu itu loh. dia. Dia bayangin dia jalan kaki kayak kita gitu. Padahal ini Jadi naik dia- Ferrari ini kan. Dia pikir gini, kalau malaikat itu jalan 50.000 tahun, keburu mati di sana. Dia pikir manusia kan? Iya. Padahal udah dibilang kata kuncinya 1 hari dia naik turun. Kata kuncinya itu 1 hari itu kan 1 harinya manusia, speednya speed malaikat yang setara dengan 50.000 tahun. Dia nggak ngerti maka. Orang di ayatnya jelas kok setara kan. Iya. Tapi memang begini Bang, ayat-ayat Al-Quran itu yang bisa menghargai dan menerima kebenarannya itu ilmuwan ya, orang-orang yang menggunakan akal. Gitu. Betul. Kalau saya kan suka ini nonton di YouTube juga sih para mualaf-mualaf barat itu. Memang mayoritas itu mereka ahli-ahli di bidangnya. Contoh aja kayak ahli matematika. Gara-gara dia mempelajari Al-Quran, semuanya masuk, akhirnya dia masuk Islam. Belum lagi ahli-ahli fisika. Rata-rata tuh profesor, pokoknya dokter tuh banyak banget itu. Beda dengan yang para murtadin, beda. Kalau yang saya hafal sekali itu dan terkesima saya Dmitri Polakov, siapa itu? Dari Ukraina. Itu kan ahli fisika. Dia masuk Islam itu karena hadis Nabi. Iya, betul. Perputaran bumi itu. Jadi gini, hadis Nabi yang begini. Ketika hari kiamat nanti matahari akan terbit dari barat. Ini yang membuat dia menjadi mualaf. Itu. Jadi dia awalnya dia sanksi dengan hadis ini. Kok bisa matahari itu terbit dari barat? Karena dia ahli fisika, dia percaya bahwa memang setiap hari bergeser terus matahari itu. Oh iya. Benar, betul. Ada juga Jepang ahli kulit Bang. Jadi dia dapat ilham, dapat hidayah itu dari pernyataan kalau nggak salah di Al-Quran itu dibakar kulitnya, kemudian disempurnakan lagi, dibakar lagi, disempurnakan lagi. Dia ketemu ternyata kulit kalau udah kebakar itu mati rasa Bang. Jadi harus kembali lagi dia supaya terasa tersiksa lagi. Nah itu kok bisa tahu. Jadi kalau kulit udah kebakar ini, dibakar lagi nggak bakal kerasa Bang. Jadi harus dibalikkan lagi sempurna, baru dia terasa lagi. Gitu. Nah dia bilang ini nggak mungkin udah zaman dulu tahu katanya. Karena hanya ilmu modern yang tahu itu. Sebenarnya kalau kita bicara kayak gitu banyak sih buktinya. Contoh kayak proses kelahiran manusia juga itu kan. Itu kan udah sejak tahun 600 itu kok sudah diketahui kan. Padahal ilmu kedokteran kan belum ini. Dan dari sisi kedokteran sendiri mengungkap hal itu baru puluhan tahun kemarin kan. Ya. Jadi sebenarnya banyak. Jadi memang kalau mau kupas, ayo kita bicara secara logika, terus dibuktikan dengan sains. Itu semuanya ada di Quran itu. Iya. Tapi mereka kan nggak berani ngomong kayak gini, paling muter-muter dogmatis, susah. Apalagi Bu Uti tuh, aduh ampun deh, nyerocos terus. Besok itu hatuha sama saya. Jam berapa Bang? Jam 3 sore. Ya. Oh iya. Itu Ibu Pret itu. Temanya agama mana yang menyelamatkan itu. Beliau yang Itu Bang Aristo head to head. head to head ya. Hatuha sama saya. Jam 3 sore besok. Hari ini maksudnya. Kita supporter aja lah. Tahan kuping lah sama Buti. Tapi Kenceng banget bener loh. suaranya. Lama-lama saya itu sakit kuping saya dengar suara dia. Volume udah dikecilin tetap sakit juga. Kenapa ya itu ya? Disumbel dikit Bang. Ini gara-gara ini saya live sampai 6 jam setengah mau 7 jam ini. Oh iya. Nah, demikian tadi kamu Muslimin di mana Edis kabur dan ingkar janji ya, sumpah-sumpah ya kan, demi Tuhan yang disembahnya mau masuk Islam katanya. Kalau dapat kalau dapat dikalahkan ya, dan Islam dapat menjawab. Toh bukti nyata semua itu dijawab dengan keilmuan ya, secara sains maupun secara
logika maupun secara dalil-dalil yang ada seperti apa yang sesuai dengan apa yang Edis itu pertanyakan. Namun di sini ya itulah Bani Kunarion ya, otaknya parkir di zaman gereja. Jadi ya itulah, mesti bodoh sampai mati ya. Wajib bodoh sampai mati. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, semoga menjadikan sebuah iktibar bagi kita semua. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.